Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di materi eh, sekarang ya, lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa namanya? Pemrosesan pesan bisnis ya. Saya matikan dulu itu alertnya. Di sini ada di chapter 5 ya, perencanaan pesan bisnis. Nah, kalau kita berbicara mengenai pesan bisnis itu tentu saja diperlukan sebuah proses ya, yang disebut dengan pemahaman proses komposisi atau yang disebut dengan composition process. Nah, ini tentu saja untuk apa? Ini adalah untuk menyusun pesan ya. Dapat dianalogikan ini adalah sebuah proses penciptaan lagu ya, seperti yang dilakukan oleh seorang komposer. Jadi dia harus merencanakan lagu apa yang akan dia buat, dia juga harus menentukan bentuk aransemennya ya, dan personil kelompok yang akan mengiringi lagu tersebut ya. Kemudian dia juga harus melakukan pelatihan dan uji ulang ya, sehingga lagu yang diciptakan itu jadi enak terdengar, jadi mudah, jadi merdu gitu ya. Sehingga bisa diterima. Nah, jadi untuk melakukan pemrosesan pesan tersebut, maka paling tidak yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya, apa saja yang harus dilakukan di dalam fase perencanaan. Nah, di dalam fase perencanaan tadi sebelum kita masuk ke sini ya. Nah, di sini nih. Kita besarkan dulu serut gitu ya. Nah, ini kayak gitu. Ini tentu saja ya dirancang hal yang cukup mendasar seperti maksud dan tujuan daripada komunikasi. Kemudian, audien yang menerima pesan, kemudian ide pokok ya yang akan disampaikan dan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan serta intonasi ya yang akan didengarkan, yang akan disampaikan. Apakah lemah, tinggi, sedang gitu ya. Nah, ini juga penting seperti itu. Kemudian, di dalam proses perencanaan meliputi 3 tahapan penting ya yang perlu diperhatikan, yaitu mendefinisikan tujuan, kemudian menganalisis audien dan memilih saluran media komunikasi yang akan digunakan. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, kalau saya lihat di dalam proses presentasi teman-teman di dalam sidang gitu ya, di dalam sidang proposal maupun skripsi, seringkali mereka mengabaikan itu. Nah, ini pembelajaran untuk kalian semua ya, itu adalah merupakan bagian dari komunikasi. Seharusnya kalian sudah harus memikirkan perencanaan komunikasi yang akan dilakukan. Ya, contoh umpamanya nih besok wah kita mau harus sidang nih. Yang harus dipikirkan adalah oh ini menggunakan online umpamanya. Berarti pastikan dulu medianya ya, internet stabil, audio bagus, headset bagus gitu ya. Kemudian keterbacaan slide ya. Ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian intonasi ya, artikulasi. Jangan terlalu cepat jika menggunakan media online ya, khawatir ada delay dan lain sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan komunikasi tersebut ya. Nah, lalu bagaimana kita melakukan pengorganisasian ini ya? Jadi di dalam pengorganisasian ini adalah mengorganisasikan ide ya, selanjutnya dituangkan di dalam bentuk draft. Nah, proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf dan seterusnya ya. Sehingga akan menghasilkan sebuah ide pokok bahasan. Nah, organisasi dan komposisi erat kaitannya dengan penyusunan dan pengaturan kata, kalimat dan paragraf. Ya, jadi oleh karenanya perlu diperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dilaksanakan, dan diterima oleh si penerima pesan. Jadi itu.
ya. Kemudian berikutnya itu adalah revisi ya. Nah, revisi ini apa? Nah, ini dituangkan di dalam kata-kata, kalimat maupun paragraf ya, sama seperti tadi. Perhatikan apakah kata-kata, kalimat dan paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar gitu ya. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali dari sisi substansi pesan. Ya, yang ingin disampaikan dari gaya penulisan, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Nah, kalau ternyata belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi, perbaikan-perbaikan, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai secara efektif, gitu ya. Nah, ini adalah proses daripada pemahaman proses komposisi dari komunikasi ya. Berikutnya adalah penetapan tujuan ya. Di dalam tahapan perencanaan suatu pesan bisnis adalah ya, yaitu memastikan tujuan komunikasi seorang komunikator, tentunya yang ingin menjaga nama baik di hadapan audiens. Jadi penetapan tujuan merupakan langkah awal perencanaan komposisi. Penetapan tujuan juga harus jelas ya. Karena apa? Keputusan untuk meneruskan itu jelas. Keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memusatkan isi pesan, dan keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Nah, ini nanti teman-teman harus belajar ya menata ini semua sehingga keberhasilan komunikasi nanti bisa akan tercapai sesuai dengan ekspektasi. Ya, lalu berikutnya adalah apa sebetulnya tujuan komunikasi bisnis? Yang sudah paling jelas adalah memberikan informasi, ya, melakukan persuasi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kolaborasi, ya. Nah, ini memberikan informasi ini adalah tujuan yang memberikan informasi yang apa ini? Berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain ya, ke stakeholder. Sebagai contoh, seorang pimpinan suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru ya untuk menduduki staf administrasi umpamanya. Nah, untuk memperoleh pegawai tersebut ya tentu saja dia harus melakukan informasi, penyebaran informasi ya. Zaman dulu biasanya dipasang di media cetak tuh, di koran, Kompas, ya, Pos Kota kalau di Jakarta itu. Kemudian kalau media online-nya ada Jobstreet ya, kemudian adalah Jobsdb dulu populer sekali gitu. Kemudian apa sih namanya? Lowongan dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah melakukan ataupun menyebarkan informasi. Yang berikutnya adalah melakukan persuasi. Nah, ini tujuan kedua, apa yang disebut melakukan persuasi itu adalah ya, dia menyampaikan apa yang dia sampaikan dan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ya, hal ini dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Jadi, untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu mengalami prinsip win-win solution. Nah, artinya kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut saling memperoleh manfaat tanpa merasa harus ada yang dikorbankan atau gagal. Nah, jadi pesan persuasi ini harus kedua belah pihak ya, terus-menerus seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi ya. Kolaborasi ini adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama ya antara seseorang dengan orang lain melakukan jalinan komunikasi bisnis ya. Ya, dapat dengan melakukan kerjasama bisnis yaitu baik perusahaan domestik maupun asing maupun sesama perusahaan domestik dan lain sebagainya ya. Nah, dalam dunia bisnis presentasi yang baik itu harus mampu menjelaskan tujuan diinginkan secara spesifik ya. Jadi oleh karena itu merumuskan tujuan seseorang perlu menanyakan pada diri sendiri, apakah audien akan melakukan penelaahan terhadap suatu pesan atau tidak. Nah, tujuan harus dinyatakan setepat mungkin. Demikian pula dengan identifikasi individu-individu
yang akan memberikan tanggapan terhadap proses pesan yang disampaikan. Nah, jadi ini kalau kita tadi berbicara secara keseluruhan ya, rencana komunikasi. Nah, itu adalah tujuan komunikasi bisnis, yaitu yang pertama memberikan informasi, yang kedua melakukan persuasif ya, yang ketiga melakukan kolaborasi. Jadi komunikasi antar perusahaan dengan perusahaan, lokal dengan internasional gitu ya, karyawan dengan perusahaan dan seterusnya, seperti itu. Lalu berikutnya bagaimana kita menguji tujuan? Apakah tujuan tersebut realistis ya? Nah, ini tentu saja dari tujuan yang kita buat tentu harus jelas, harus realistis. Apakah waktunya tepat? Nah, ini juga perlu dipikirkan matang-matang sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi salah ya. Apakah orang yang mengirimkan pesan juga sudah tepat? Nah, ini juga harus diperhatikan karena yang disampaikan oleh seseorang yang mewakili kedudukan atau suatu jabatan cenderung lebih dapat diterima daripada bila disampaikan oleh orang yang kedudukannya rendah. Nah, maksudnya begini, ya. Biasanya kalau pimpinan itu lebih cenderung didengarkan dibandingkan staf. Makanya walaupun kata-katanya sama, tetapi sumber penyampainya adalah orang yang berbeda, itu akan memberikan pengaruh yang berbeda ya. Nah, ini kalau kata Islam itu undur makolu wala tangdur mankolu sebetulnya sih. Jadi kamu itu jangan pernah melihat orang yang bicara, tetapi apa yang dibicarakan orang tersebut, harusnya begitu. Tetapi faktanya di kita bahkan mungkin di dunia tetap itu akan memberikan pengaruh gitu ya. Kayak gitu. Saya dari dulu sering mengatakan bahwa eh, mungkin kalau seandainya pimpinan menanyakan bahwa kamu sudah makan apa belum gitu ya, itu akan terasa beda, perhatian yang sangat luar biasa dibandingkan dengan teman umpamanya, lu udah makan belum pagi nih? Itu tentu tidak akan berasa apa-apa. Nah, inilah yang memberikan apa namanya eh, efek samping ya, yang memberikan apa sih namanya akibat yang sangat berbeda gitu ya, sumber dari si pengirim. Berikutnya adalah apakah tujuan selaras dengan tujuan organisasi perusahaan. Nah, ini tentu saja harus selaras, harus harmoni karena bagaimanapun karyawan, staf, pimpinan, para manajer adalah bagaimana menerjemahkan visi dan misi perusahaan ya. Tentu saja jangan sampai ada miskomunikasi apalagi berbeda tujuan gitu. Berikutnya adalah analisis audien. Nah, ada beberapa cara untuk mengembangkan profil audien. Jadi tadi ya, teman-teman di antaranya nih kalau kita ingin melakukan apa namanya komunikasi bisnis, tetapkan tujuannya ya. Kemudian kita bagaimana menguji tujuan dan berikutnya adalah menganalisis audien. Nah, jadi sebelum kita melakukan presentasi, melakukan komunikasi, yang paling penting adalah kita melakukan analisis supaya apa? Supaya kita tahu persis, paling tidak kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi pada saat kita melakukan komunikasi besok umpamanya. Nah, ada beberapa cara untuk mengembangkan profil audien, yaitu yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audien. Misalnya latar belakang pendidikan, status, dan sikap. Nah, ini akan mempengaruhi. Ya, saya punya pengalaman dulu pada saat menjadi konsultan ya di salah satu rumah sakit gitu di bidang manajemen. Eh, Rupanya saya salah melakukan strategi gitu komunikasi ya. Saya berbicara panjang lebar hari itu seharian dan ternyata alhasil mereka kesimpulannya tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Mengapa saya tahu bahwa mereka tidak mengerti? Karena ada salah satu yang sempat menyampaikan ke saya, ngasih bocoran lah gitu ya. Nah, kayak begitu. Nah, ini artinya apa yang kita sampaikan ke audien itu harus sesuai ya dengan levelnya. Intinya seperti itu. Kemudian kita harus tahu siapa audiensnya, ya. Kemudian bagaimana reaksi audien, tingkat pemahaman audien, dan hubungan komunikator dengan audien. Nah, ini harus benar-benar menjadi perhatian si pembicara, ya. Jadi itu. Berikutnya, masih di dalam analisis audien, yaitu cara memuaskan audien akan kebutuhan informasi, yaitu
ya, cari apa yang diinginkan oleh audiens. Nah, di dalam penjelasan ataupun paparan tidak ada salahnya coba kalian untuk melontarkan beberapa pertanyaan ke mereka supaya kita bisa tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh mereka, gitu ya. Kemudian berikutnya antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan, ya. Nah, setelah memberikan informasi yang diinginkan, berikan tambahan informasi yang mungkin eh, sangat membantu meskipun informasi tersebut secara khusus tidak diterima oleh audiens, gitu ya. Berikutnya adalah berikan semua informasi yang diperlukan. Nah, ini adalah usahakan agar semua informasi yang penting diminta oleh audiens tidak ada yang terlewatkan. Kemudian berikutnya pastikan bahwa informasinya akurat. Nah, ini tentu saja berbicara data. Tentukan ide-ide yang menarik bagi audiens, ya. Nah, ini adalah menemukan hal-hal yang penting dan sangat menarik bagi audiens, ya. Selanjutnya perhatikan khusus atau perhatian yang lebih baik kepada hal tersebut. Ya, jadi ini biasanya sih ide-ide baru yang bisa disampaikan kepada audiens sehingga audiens menjadi excited ataupun sangat tertarik gitu, ya. Berikutnya adalah penentuan ide pokok. Jadi sebelum menentukan ide pokok, hal-hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu adalah teknik curah pendapat ataupun yang disebut dengan brainstorming. Nah, brainstorming ini adalah memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan. Nah, audien dan fakta yang ada, beberapa teknik brainstorming seringkali digunakan, yaitu storyteller, ya, kemudian random list, kemudian CFR, ya, worksheet jurnalistik, kemudian journalistic approach, question and answer chain. Nah, inilah beberapa teknik brainstorming yang biasa digunakan. Nah, inilah pertemuan kita pembahasan tentang pemrosesan pesan-pesan bisnis, ya. Di minggu berikutnya kita masih akan berlanjut dari pemrosesan pesan bisnis. Untuk pertemuan kali ini saya anggap dicukupkan dulu, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah terus mengikuti perkuliahan kita secara daring, dan saya sengaja memberikan materi ini menggunakan modul digital. Hal ini karena sekaligus menjadi sebagai role model untuk modul digital yang akan diajukan ke Dikti, ya. Nah, alhamdulillah platform saya, ruang dosen, dan metode pembelajaran saya di UGJ kemarin dipercaya untuk mewakili UGJ sebagai contoh proses pembelajaran, yaitu melalui alat bantu teknologi, ya. Dan semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Baik, itu dulu dari saya. Pastikan kalian masih mematuhi protokol COVID-19, ya, jaga kesehatan. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.